Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hadirin siswa kuliah ilmu peternakan dan kesehatan hewan di Mayer Laboratories. Pada kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 3 Oktober tahun 2024, saya Dirha Muhammad Burhan akan menyampaikan materi tentang parasit darah. Karena ini lagi marak isunya ya. Jadi yang marak itu isunya. Makanya untuk memberikan sebuah keterangan yang jelas kepada masyarakat peternak, jadi artinya mana parasit darah, mana urolithiasis, itu dia jelas sehingga ketika masyarakat peternak itu menghadapi kasus pada ternaknya, itu bisa tepat penanganannya. Jadi tidak berdasarkan isu, tapi berdasarkan ilmu pengetahuan. Ini saya akan menyampaikan, jadi judulnya parasit darah pada sapi. Jadi, parasit darah pada sapi. Sebenarnya kalau kejadian ini paling banyak tidak di Jawa Barat, tapi di daerah Jawa Tengah sama di daerah DIY. Ini kalau angka kejadiannya itu memang kalau dari sampel darah yang pernah dilakukan di daerah DIY gitu ya, itu memang dari eh, sekian sampel yang diuji, sampel darah itu hampir mencapai 36%. Kejadian di daerah DIY sama daerah Jawa Tengah. Nah, parasit darah ini namanya penyebabnya adalah protozoa. Protozoa. Jadi ini yang biasa terjadi adalah babesia. Babesia nggak salah namanya babesia divergens. Babesia divergens. Sama dua Theileria. Jadi semuanya ini adalah masuknya protozoa. Yang paling banyak terjadi kalau di daerah Jawa Tengah DIY itu adalah Theileria. Jadi nama penyakitnya namanya Theileidiasis. Nah, ini ada vektornya. Jadi artinya ada pembawanya. Pembawanya adalah caplak. Caplak yang yang di kulit itu. Itu caplak. Jadi parasit ini dibawa oleh caplak. Pada apa? Pada kelenjar ludahnya caplak. Makanya caplak menggigit kulit, kemudian menginfeksi ke kulit, masuk ke aliran darah, kemudian menginfeksi sel darah merah. Jadi adalah jadi vektornya itu caplak. Tapi selain caplak juga bisa lalat, yang lalat hijau itu. Lalat. Ada juga nyamuk juga bisa. Jadi artinya untuk penularannya berarti butuh vektor. Tapi jika dalam satu kandang katakanlah ada satu ekor, itu ada caplak, kemudian membawa parasit ini, nah, kemudian menggigit. Nah, caplak ini kan otomatis nanti contoh bersentuhan sama sapi yang lain. Caplaknya migrasi, menghisap, sama. Jadi dia butuh caplak. Jadi kalau hanya tubuh dengan tubuh tanpa caplak tidak bisa. Tetapi resiko, karena caplak juga kan kecil kan, barang kecil kan.
Jadi artinya resiko penularannya ketika satu ekor dalam kandang itu katakanlah terjadi infeksi parasit darah mengakibatkan ya kurang lebih 80% semuanya akan terinfeksi. Karena jumlah sampah itu tidak mungkin hanya satu di dalam di kulit atau sapi ini ada ratusan sampah. Kalau perlu ribuan sampah. Nah, nyamuk juga bisa menghisap ke sini berpindah. Kalau nyamuk kan paling gampang. Kenapa kalau nyamuk? Ada terbang. Caplak kan enggak? Caplak kan merayap. Ya butuh berpindahnya butuh bersentuhan. Tapi kalau nyamuk kan terbang. Paham ya? Kemudian gejala klinisnya ya. Jadi gejala klinis yang paling sering diomong-omongkan sama isu itu kan terlalu kencing berdarah itu bukan. Jadi itu bukan bagian daripada gejala spesifik daripada parasit darah, tapi mengumum. Tapi mohon maaf, hampir semua yang bicara itu peternak. Bukan, mohon maaf, bukan dokter hewan, bukan ahli atau orang peternakan, bukan. Tapi selalu peternak. Tapi nggak tahu isu itu dari mana, sehingga disimpulkan bahwa kalau kencing darah itu adalah parasit darah. Paham ya? Ini makanya saya sampaikan. Saya 2 kali menyampaikan, jadi gejala klinis parasit darah itu bukan kencing darah. Itu hanya hanya bisa tapi tidak spesifik. Jadi paling menonjol ada satu adalah dia lesu lemah. Jadi karena anemia. Karena yang namanya parasit darah ini menginfeksi ke dalam sel darah merah. Paham? Otomatis kan merusak sel darah merah. Otomatis akan mengurangi jumlah sel darah merah. Sementara kalau sel darah merah ini kuranglah jumlah hemoglobin. Kalau hemoglobin kurang, berarti kuranglah oksigen. Kalau oksigen kuranglah produksi daripada energi sehingga lemah. Jadi paling menonjol adalah lemah lesu. 2 demam tinggi. Jadi memang ini parasit. Tapi bisa demam tinggi kenapa? Karena terjadi apa? Parasitemia. Karena parasit di dalam darah, ada benda asing di dalam darah, pasti akan demam. Nah, kemungkinan kalau matinya akibat lemah lesu sama demam tinggi. Paham ya? Jadi karena demam tinggi, jadi karena terjadi jadi gejala klinis itu namanya ada lemah lesu. Ini akibat daripada anemia. Karena ini menginfeksi sel darah merah. Paham, bisa dipahami ya? Itu. Nah, kemudian otomatis ini akan mengakibatkan apa? Penurunan berat badan. Drastis berat badan akan turun secara drastis. Penurunan. Kalau tidak demam, itu matinya tidak akan cepat mati. Paling enggak butuh waktu seminggu baru mati. Jadi, ini penurunan berat badan. Kalau seandainya sapi perah, pasti penurunan produksi susu. Penurunan produksi susu. Nah, dan mengakibatkan banyak jaringan kalau disembelih gitu ya. Disembelih ini daging-daging ini banyak yang rusak, busuk. Jadi daging mudah busuk, paham ya? Daging mudah busuk. Nah kemudian dia akan merusak limfogranula, nodus limfas. Jadi sistem kekebalan tubuh daripada hewan itu. Jadi contoh limfogranula di sini. Jadi radang ada nodus limfatik. Nodus limfatik itu sistem limfa, sistem kekebalan tubuh. Jadi otomatis kalau ini radang habis seluruh tubuh, otomatis mudah terserang penyakit yang lain. Jadi ini secara tidak langsung bersifat imunosupresif karena menyerang nodus limfatikus seperti antrak. Jadi pada bengkak kelenjar-kelenjar limfa itu pada bengkak. Inilah yang mengakibatkan akhirnya penyakit yang lain masuk karena darah udah kena. Contoh makanya orang pusing itu kan darah. Saya sering menyampaikan di mana-mana orang-orang sehat itu hanya karena aliran darah tidak normal. Nah, kalau ini memang darahnya rusak.
Contoh katakanlah orang mudah sakit karena banyak mikir, tegang, konstriksi. Aliran darah tidaklah lancar, mengakibatkan muka kusam, lemah, lesu, tidak bersemangat. Itu aliran darah lancar. Jantung pompa kencang otomatis karena jantung berusaha memenuhi. Makanya saya sering menyampaikan, jadi bukan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, tapi di dalam jiwa yang sehat, jiwa yang kuat menghasilkan tubuh yang kuat. Ini kan karena aliran darah. Kan darahnya rusak bukan darah. Ini karena darahnya rusak. Nah, obatnya simpel. Obatnya itu sebenarnya simpel. Saya sering menyampaikan, satu sulfa. Sulfa itu adalah kuat. Sulfatrim itu. Sulfatrim itu obat yang paling efektif untuk parasit darah. Orang pernah menyampaikan, saya sampaikan. Kenapa? Mereka punya kepentingan. Rata-rata jualannya yang main saya sampaikan, saya enggak menyebutkan. Rata-rata, baru sulfa cukup. Ini efektif untuk mengobati parasit darah. Tapi sehari 2 kali, kali 3 hari. Jadi sulfatrim. Yang kedua adalah oksitasiklin. Oksitasiklin juga bisa. Oksitera itu ya. Oksitera itu bisa. Sesuai dengan dosis. Jadi kalau tapi parasit tapi yang terserang sama parasit darah ini, mohon maaf, bukan melecehkan ternak daerah DIY sama ini ya. Jadi kenapa mereka rentan kena parasit darah? Karena nutrisinya rendah. Sama rata-rata makannya hanya jerami, air minum kurang di sana itu. Maka kenapa kalau di Jawa Barat itu katakanlah relatif sehat, jarang parasit darah ada karena terinfeksi dari sana, itu karena di sini ternyata peternak itu lebih sadar, pengetahuannya lebih banyak. Kemudian ketersediaan hijauan lebih banyak. Kenapa di Gunung Kidul? Ya masuk akal. Karena Gunung Kidul kalau Bapak Ibu tahu semestinya ya cuma batu kapur, kemudian jadi banyak lalat, banyak nyamuk, banyak apa. Sapinya kurus-kurus. Jadi artinya bisa aja terinfeksi sapi di sini, tapi tidak selalu akan menjadi sakit. Kenapa? Karena ada sistem imun. Tidak setiap terinfeksi pasti akan muncul menjadi sebuah penyakit. Paham ya? Jadi ini adalah pengobatannya menggunakan sulfatrim. Karena jadi peradangan memang hebat, itu menggunakan deksa tidak apa-apa, karena ini bukan virus. Menggunakan dexamethasone. Nah, kalau terjadi demam tinggi, cepat-cepat harus menggunakan menggunakan analgesik, contoh kontrakol. Jadi obatnya adalah sulfatrim atau oksitasiklin. Dengan dosis itu kurang lebih 10 mili kan per 200 kg berat. 10 mili per 200 kg berat badan. Nah, kemudian menggunakan demam, rata-rata kan demam ya. Kontrakol atau siron. Sama kurang lebih 10 mili sampai 15 mili per 200 kg berat badan. Kemudian gunakanlah multivitamin untuk recovery jaringan tadi, yang sistem tubuh yang rusak, biar cepat sembuh. Paham ya? Jadi seperti itu. Nah, jadi nanti disampaikan kepada peternak, jadi terus bagaimana itu kencing darah? Nah, kalau kencing darah itu adalah uremia, di darah dalam urin. Itu akibat apa? Akibat urolithiasis. Jadi kencing batu. Kalau kencing darah itu ya diagnosanya adalah kencing batu. Kenapa? Karena luka uretranya kena kalsium oksalat sehingga mengakibatkan kencing berdarah. Jadi tidak ada secara ilmiah itu gejala klinis daripada parasit darah ini adalah kencing darah. Bisa, tapi ketika parah. Contoh bagaimana bisa? Jadi kan sel darah merah rusak. Sel darah merah ini rusak. Kemudian dia mati dihancurkan. Dihancurkan dulu ini sebenarnya sama hati. Setelah hati kalau nggak salah masuk ke dalam limpa dulu. Tapi warnanya HB-nya mungkin bisa. HB, hemoglobinnya itu kan yang bikin merah itu kan hemoglobin. Itu masih tersisa. Jadi
kemungkinan, nah, ini kemungkinan ya. Jadi akhirnya bisa kencing darah itu tingkat keparahannya sudah terlalu tinggi karena HB ini, hemoglobin ini mengakibatkan masuk ke aliran darah, masuk ke ginjal, ginjal masuk ke urin sehingga mewarnai urin sehingga urinnya menjadi merah. Paham ya? Tetapi bukan gejala klinis inti. Nah, kalau terus Pak, bagaimana yakin? Kalau yakin sama seperti tidak ada yang yakin. Untuk meyakinkan harus uji darah bahwa di darah tersebut mengandung itu atau tidak. Maksudnya tidak selalu kencing darah itu adalah parasit darah, tetapi bisa ketika terjadi infeksi parasit darah bisa kencing darah. Tapi itu ketika berarti sudah lebih dari minimal 3 hari. Makanya benar kalau meninggal dunia, paham ya? Jadi makanya tidak tertolong, benar Pak Opik mungkin. Yang mengakibatkan karena banyak sel darah merah rusak kan, itu kan namanya infeksi intraseluler. Sel darah merah diinfeksi oleh protozoa sehingga rusak, masuk hemoglobinnya luruh masuk ke ginjal ke urin sehingga mewarnai urin. Paham ya? Makanya jadi kalau seandainya kencing darah itu ada 2 kemungkinan. Satu memang benar murni parasit darah, karena urolitiasis, karena kencing batu. Itu hanya terjadi pada jantan. Nah, tapi kalau pada betina langsung mungkin bisa mengarah ke arah parasit darah. Karena kalau kencing batu itu jarang terjadi pada betina. Paham ya? Jadi diyakinkan dengan itu. Nah, tapi mau urolitiasis, mau itu obat antibiotiknya sama, menggunakan sulfatin. Makanya insya Allah mau itu salah diagnosa entah urolitiasis, entah itu parasit darah, insya Allah dengan menggunakan sulfat dan diksa, mengobatinya sama, itu menjadi sembuh. Cuman kalau kencing batu lebih rumit. Kenapa lebih rumit? Karena kan sulfat ini kan hanya mengobati infeksinya, akibat luka dari infeksi, tapi tidak menghilangkan kencing batunya. Nah, kalau kencing batunya harus menggunakan obat peluruh kencing batu. Contohnya kalau di mana ada namanya kalis itu. Obat namanya kalis, jadi kalsium, penghancur kencing batu. Paham ya? Jadi demikian, saya tekankan sekali lagi, jadi bahwa gejala klinis daripada parasit darah itu yang namanya kencing darah itu bukan primer tapi sekunder. Tapi memang tidak tertolak, bisa, tapi tidak selalu, ya enggak? Jadi artinya akibat ada hemoglobin eritrosit atau sel darah yang rusak sehingga mengakibatkan hemoglobin masuk ke dalam ginjal dan urin sehingga mengakibatkan kencing darah. Demikian semoga bermanfaat. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.